You're bouncing off the atmosphere. Assalamualaikum sobat semuanya. Kali ini, saya akan merangkumkan alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul First Man. Di mana film ini mengisahkan tentang perjalanan astronot legendaris, Neil Armstrong, yang mengemban misi luar angkasa paling berbahaya untuk menjadi manusia pertama yang dapat mendarat di bulan. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita masuk pada alur ceritanya. Pada tahun 1961, pilot uji coba NASA bernama Neil Armstrong sedang menerbangkan pesawat roket X-15. Pesawat itu mengalami kecelakaan dan menyebabkannya terpantul ke atmosfer. Beruntungnya, Armstrong berhasil mendaratkan pesawatnya tersebut di gurun Mojave, California. Meski Neil Armstrong berhasil selamat dalam kecelakaan tersebut, rekan-rekan Armstrong dan para tim kecewa, dikarenakan banyaknya catatan kecelakaan baru-baru ini dan menyebabkan Armstrong diskors. Scene berlanjut ke putri Neil Armstrong yang berusia 2,5 tahun, bernama Karen. Ia sedang menjalani perawatan tumor otak yang dideritanya. Tak ingin putus asa untuk menyelamatkan putrinya, Armstrong memulai penelitian tentang pengobatan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan buah hatinya. Sayangnya, Karen keburu meninggal dunia sebelum mendapatkan penanganan lebih lanjut. Neil Armstrong dan istrinya yang bernama Janet berduka atas meninggalnya putri mereka. Tak ingin terus larut dalam kesedihan, Neil Armstrong mendaftarkan dirinya dalam proyek NASA yang bernama Gemini. Setelah melalui uji tes, Neil Armstrong diterima di NASA sebagai astronot grup 2. Thank you. I got it. Neil Armstrong dan istrinya, beserta putra pertama mereka yang bernama Rick, pindah ke kota Houston, demi mendukung langkah Neil Armstrong. Dan mereka tinggal bersama keluarga astronot lainnya. Di sana, Neil Armstrong menjalin persahabatan dengan Elliot C., pilot uji coba lainnya, serta Ed White. Ketika Neil Armstrong mulai melakukan pelatihan, Dick Slayton sebagai kepala astronot NASA, mengingatkan kepada para astronot baru, tentang pentingnya proyek Gemini. Karena, Uni Soviet telah mencapai setiap tonggak dalam perlombaan angkasa di depan Amerika Serikat. The Soviets have beaten us at every single major space accomplishment. Dan pada tahun 1965, keluarga Neil Armstrong telah menetap di Houston, dan Neil Armstrong menunggu seleksi kru untuk proyek Gemini. How's training going on for? It's good. The longest bridge in the world, but Di sisi lain, Neil dan istrinya memiliki putra kedua, bernama Mark. 4 tahun berselang pasca dimulainya proyek Gemini, Neil Armstrong diberitahukan bahwa ia akan menjadi komandan pesawat Gemini 8, dengan David Scott sebagai pilot. Big EVA plan for 8. Dave's a workhorse. Sebelum misi Gemini 8 dimulai, Elliot C. dan Charles tewas dalam kecelakaan pesawat T-38 yang diluncurkan oleh NASA. There's a lot of fog. Me and Charlie were flying into St. Louis this morning at 2:30. Beberapa waktu kemudian, Neil dan David Scott sukses meluncur di dalam pesawat Gemini 8, dan berlabuh di pesawat luar angkasa bernama Agena. Flight. How we doing? Okay, we got Akan tetapi setelah mereka berhasil berlabuh, pesawat Agena tersebut mulai berputar dengan kecepatan tinggi, dan membuat David Scott pingsan.
Launching ADL pitch. Separate from the Agena. Neil mengaktifkan pendorong sistem kendali reaksi dan dengan aman membatalkan misinya. And he's in a roll and he can't stop it. Neil awalnya mendapatkan kritik, tetapi NASA memutuskan bahwa kru tidak bersalah. Bob, what do you think? Kemudian, Ed White mengungkapkan kepada Neil bahwa ia telah dipilih untuk misi Apollo 1 bersama Gus Grissom dan Roger Chaffee. Deke pulled me aside and told me that him and Gus want me on the crew. Ketika uji plug-out dilakukan pada tanggal 27 Januari tahun 1967, kebakaran terjadi dan menewaskan seluruh kru Apollo 1. There was a fire. Sementara, Neil mendengar berita tersebut saat mewakili NASA di Gedung Putih. Ed, Gus, and Roger. They're gone. Setahun kemudian, Neil Armstrong dipilih untuk memimpin misi Apollo 11. Dan Dick Slayton memberitahukan kepada Neil bahwa kemungkinan besar misi ini akan menjadi misi pendaratan pertama di bulan. But we're able to talk about it because of... Well, maybe you should. No hot water, no toilets, no lights, but White is on the moon. Tepat sebelum peluncuran, Janet berseteru dengan Neil Armstrong tentang kemungkinan bahwa ia tidak akan selamat dalam peluncuran tersebut. They don't have a father anymore. Dan bersikeras bahwa Neil Armstrong harus menjelaskan risiko misi kepada putra mereka. Do you understand what that means? Can you hear me? Well, we're not sure we're gonna get onto the moon. Setelah memberitahu kepada kedua putranya tentang risiko yang dihadapinya, Neil mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya dan pergi. Does anyone have any other questions? Peluncuran pesawat Apollo 11 dimulai. Pesawat Apollo 11 berhasil diluncurkan dan tiba di bulan pada hari keempat. Apollo 11 now entering lunar. Neil dan Buzz Aldrin melepaskan diri di dalam lunar modul dan memulai upaya pendaratan. Akan tetapi, ketika mereka mulai turun ke tempat pendaratan, Buzz menyadari bahwa area itu penuh dengan batu-batu besar, dan memaksa Neil Armstrong untuk mengambil kendali manual pesawat luar angkasa. Dan lunar modul berhasil mendarat dengan sisa bahan bakar minimum. Fuel remaining. The Eagle has landed. Setibanya di tempat pendaratan, Neil Armstrong keluar dari lunar modul dan menginjakan kakinya di bulan. I'm at the foot of the ladder. Setelah berhasil menginjakan kaki di bulan, Neil menjatuhkan gelang almarhum Karen ke kawah Little West. Hal tersebut dilakukannya sebagai kenang-kenangan bersama putrinya yang sudah meninggal. Ketika misi Apollo 11 sukses, para astronot kembali ke bumi. Dan Neil ditempatkan di karantina, untuk menghindari adanya penyakit setelah berhasil menginjakan kaki di bulan. They will be quarantined the full 3 weeks, but there is no... Di tempat karantina, Janet bertemu Neil. Di mana Neil dan Janet berbagi momen refleksi yang tenang. Film pun usai.